Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Kali ini kebetulan komunitas kami di 5247 Overland sedang melakukan camping di Goziland Cikole, Lembang, Bandung. Dan pada kesempatan ini kita akan mengangkat soal stroke ringan. Kebetulan anggota komunitas kami yaitu Saudara Lilik Muplihun pernah mengalami stroke ringan. Apa itu stroke ringan? Nanti akan kita minta penjelasannya dari Mas Lili. Assalamualaikum Mas Lili. Waalaikumsalam Bang warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya kabarnya. Alhamdulillah. Jadi ini kan mengenai stroke ringan. Yes. Saya sendiri sebetulnya tidak begitu familiar dengan stroke ringan. Yeah. Karena yang saya alami adalah stroke berat. Nah sekarang Mas Lili dulu pernah kena stroke ringan ya? Iya. Di bulan Juli, 30 Juli tahun 2018. Oh 2018. Apa yang terjadi dengan Mas Lili ketika itu? Jadi sebetulnya itu bermula dari diabetes ya. Saya itu sebetulnya sudah pengen mengendalikan diabetes saya. Gitu. Awalnya gula puasa itu kan cuma 110, 120 gitu ya. Gula sewaktunya 200 gitu. Okay. Kemudian lama-lama itu setiap saya tes pagi itu kok naik sampai 150 gula puasa. Oke. Tapi saya masih berusaha keras untuk bagaimana mengendalikan mengendalikan gula itu dengan makanan. Artinya saya menjaga makanan. Supaya nggak mudah menjaga makanan dengan disiplin itu. Nah, tapi sebetulnya lepas dari itu, makanan itu kan hanya menyumbang sekian persen. Yang berat itu adalah masalah pikiran. Ya. Memang apa pikirannya sedang? Waktu itu kita lagi mengerjakan proyek di mana di Malang namanya Kalimantan, gitu ya. Itu proyek yang cukup berat, karena itu proyek ditambang. Proyek ditambang, kemudian kita menghadapi ada yang disebut supplier tunggal, itu kebetulan orang Dayak gitu ya, bekas kepala desa sana yang kita harus ngambil material di dia. Kalau kemudian kita itu tidak telat bayar dikit aja, proyek kita di stop sama dia. Dan pihak tambang nggak bisa ngapa-ngapain sebetulnya gitu ya. Nanti kalau misalnya kita salah dikit sama dia, itu bisa kita didenda dengan yang namanya penyelesaian adat, dan itu bisa nyembelih babi macam, bisa habis puluhan juta gitu. Di samping proyeknya memang remote area itu kan di daerah tambang, jauh yang dari Balikpapan itu naik mobil 12 jam. Nah dari itu masih ke lapangan kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam. Nah sampai suatu saat sebetulnya saya itu ada urusan ke Bandung. Kebetulan saya urusan ke Bandung itu urusan sebetulnya nyari ya berkenaan dengan karena proyek ini ketat, maka saya harus dapat tambahan dana. Untuk itu saya mau ke Bandung ke teman saya yang bersedia untuk membantu dana. Saya ke Bandung, kemudian naik pesawat dari Halim. Dari Halim naik pesawat Lion ya, yang dari Halim itu pakai pesawat yang ATR itu. Kalau nggak salah pesawatnya itu harusnya jam 12:30 berangkat. Saya nyampe Halim, check-in selesai 11:30, ternyata pesawat ditunda sampai jam 2 kalau nggak salah. Nah sementara itu saya makan di Hokben, habis makan di Hokben, terus kemudian saya nunggu pesawat.
kurang lebih jam 1:04 kalau nggak salah. Ini tengkuk ini kayak ada serangan kenceng dan sakit sekali. Itu masih di Halim? Masih di Halim, di ruang tunggu. Untung pesawat delay ya. Iya. Kalau enggak, saya nggak tahu kalau itu terjadi di ini ya. Di pesawat di pesawat ya. Akhirnya saya tanya sama petugas udah di ruang tunggu, di mana klinik. Dengan bawa ransel itu saya turun di bawah Pak, katanya. Saya turun ke bawah ke keberangkatan. Saya tanya lagi, ada nggak klinik di sini di Halim? Di ruang keberangkatan Pak. Saya jalan kaki sampai bawa helm itu, sampai ransel, kemudian ke terminal keberangkatan. Saya tanya lagi, kata dia, oh Pak, udah pindah Pak di sana di atas dekat masjidnya Halim itu kan? Iya. Oh di situ. Jalan lagi saya, lumayan lah dari terus ke masjidnya Halim itu di atas lah gitu ya. Begitu sampai sana ternyata klinik itu lagi diperbaiki, lagi direnovasi, tapi ada petugasnya lah 1-2 itu ada. Saya bilang, Mas, saya tolong dicek gula darah saya, tensi saya. Saya yakin karena serangan kan tensi kan. Oh, waktu itu belum curiga bahwa itu stroke. Saya yakin udah tanda-tanda stroke gitu. Oh, udah ada keyakinan. Keyakinan karena saya kan dengar dari teman-teman salah satu stroke itu kan serangan di sini kan. Iya, iya. Akhirnya saya ditensi. Di tensi itu tensi saya 200 per 110. Oh ya, tinggi. Ketinggian. Tinggi. Terus saya minta obat penurun tensi lah gitu ya. Dikasih sama dia. Nah, pada waktu saya turun dari atas dari ruang tunggu itu, saya telepon istri saya, Mah, kayak kena stroke. Saya itu sebetulnya dengan kondisi kerjaan lagi berat dan saya menghindari untuk tidak minum obat gula itu. Saya kayak seperti almarhum Bang Din itu kan gitu juga kan, diabetes kan. Anytime pas di perjalanan ke kantor kena juga kan. Saya yakin, saya sebenarnya udah pengen segera ke dokter segala macam. Ternyata lebih duluan kenanya daripada itu. Oh, sebetulnya tadinya sudah ingin sebelumnya lah, berniat konsultasi gitu ya. Akhirnya saya telepon istri saya, Mah, saya kayaknya ini nih nggak tahu nih, sakit banget di tengkuk ini, mudah-mudahan inilah gitu, mudah-mudahan kalau toh jangan di sini lah. Begitu saya jalan ke klinik, istri saya WA di grup, Yuyot yang ngomong, Kak bawa ke rumah sakit PON aja gitu. Akhirnya pas saya selesai diperiksa sama minum obat, istrinya datang sama orang kantor lah gitu. Istrinya datang, terus sama istri saya, HP saya ketinggalan di pas di dekat Hokben itu ternyata. Waktu saya makan Hokben itu ada satu HP saya ketinggalan. Orang kantor saya ternyata bisa masuk ke dalam gitu, pakai boarding pass saya, ternyata masih ada HP-nya ada. Habis itu dari situ saya dibawa ke rumah sakit PON. Rumah sakit PON di UGD, di IGD diperiksa gitu kan, kemudian biasalah nunggu kan di ronsen di ini gitu. Terus kata dokter UGD, kata si petugas UGD, ini nanti nunggu dokternya untuk ambil tindakan berikutnya, apakah diapain gitu. Saya waktu itu pakai BPJS kan gitu. Terus petugasnya bilang, kalau mau cepet ke dokter ini aja, eksekutif, tapi bayar, nggak apa-apa, di lantai 5. Udah, saya ke dokter di lantai 5. Ada dokter Bambang, baiklah orangnya. Kemudian nunggu sebentar, masuk ke ruang dia, dicek, tidur, berbaring, ditekan kaki kanan, ditekan kaki kiri, kaki kanan suruh ngangkat. Ditekan kaki kiri, kaki kanan ngangkat. Ternyata kekuatannya beda. Kena saya di sebelah mana, kiri ya? Kanan kayaknya. Oh, kanan. Saya awalnya sebentar. Kiri. Saya awalnya, masa sih dok?
saya masih coba Bapak HP-nya mana. Terus saya suruh ngomong, direkam sama dia. Nah rekamannya itu ternyata ini mulut saya udah naik ke atas sedikit. Ini stroke ringan Pak, ini skrip nih gitu. Kalau nggak segera kita tangani bisa fatal nih. Terus gimana dok? Bapak gini aja, Bapak ke bawah lagi, nanti saya bantu untuk segera dapat kamar katanya. Bener, dia telepon ke bawah, dokternya baik itu, dia telepon UGD bawah, ini tolong segera dicarikan kamar gitu. Terus harusnya kan saya bayar itu, dia nggak jadi, dirobek itu, nggak usah. Saya ke bawah, akhirnya di apa ya? Di CT scan ya kalau saya. CT scan. Habis itu masuk ke perawatan, dapat kamar dan saya dirawat di situ selama 5 hari kalau nggak salah, 5 hari. Tapi dokternya beda karena dokter yang itu dia kan dokternya eksekutif lah ya. Gitu. Dokter Asnel sama dokter Novi. Dokter Novi itu dokter untuk penyakit dalam lah, gula segala macam. 5 hari. Nah setelah keluar 5 hari, ya saya disuruh banyak istirahat, jangan terlalu forsir, jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu ini. Kemudian dikasih obat pengencer darah, kasih obat pengencer darah, kasih obat gula, dikasih obat gula itu Galvusmed, kasih pengencer darah Clopidogrel, dikasih obat kolesterol Simvastatin ya. Simvastatin. Terus itu apa tekanan amlodipin enggak? Saya tanya kenapa dok kok nggak dikasih obat penurun tensi? Enggak Pak, ini kan sudah dikasih pengencer. Nanti kalau dikasih pengencer itu diturunkan lagi nanti nggak kuat mompaknya ke atas. Udah encer tapi diturunkan obat tensi kan berarti kan tekanannya diturunkan kan, nggak apa-apa. Udah bulan depan balik lagi. Selama 3 bulan berturut, tiap bulan balik, kemudian udah gak normal, kemudian 3 bulan sekali. Nah, kemudian saya awal Januari lah ya, awal Januari 2021 kan kena COVID. Nah, di rumah sakit COVID itu saya mungkin dianggap tensinya tinggi, saya dikasih obat tensi amlodipin. Nah sejak saat itu sama dokter saraf saya ditambahin itu. Jadi obat gula, obat tensi, obat kolesterol, obat pengencer darah, obat ini vitamin otak, Fornero. Satu lagi obat asam urat, kemudian dijarangin seminggu 2 kali. Pengencer darah juga gitu, karena kita tes namanya agregasi darah, ternyata saya udah cenderung bagus agregasinya. Ya sekarang alhamdulillah harus cek rutin, tiap 3 bulan sekali kita cek lab, kemudian pergi ke dokter. Ini besok hari Selasa kita ke dokter. Oh jadi Mas Lili sampai sekarang ini rutin. Masih cek rutin? Rutin 3 bulan sekali. Berapa bulan? 3 bulan sekali. Laboratorium? Iya, 3 bulan sekali laboratorium, cek lengkap. Kemudian ya intinya sebetulnya menjaga keseimbangan hidup saja. Gitu. Keseimbangan hidup itu apa tuh maksudnya? Keseimbangan hidup itu ya yang pertama tentunya pola makan, pola pikir, dan olahraga. Tapi sumbangan terbesar dari semua itu adalah pola pikir. Oh jadi ya, cara berpikir kita yang harus kendalikan. Karena pikiran itu sebetulnya seperti mendrive tubuh. Tubuh kita itu kan ada kayak seperti tali-tali gitu ya. Saat kita tegang, organ kita itu seperti ditarik tali dan tegang begitu. Nah, kalau kita bisa mengendorkan saraf kita segala macam, ya organ kita bekerja dengan normal. Gitu. Tapi kalau organ kita ditarik ketegangan itu, maka
bekerjanya itu dipaksa. Ya memang pikiran-pikiran negatif seperti cemas, galau, tekanan ya, apalagi tekanan masalah pekerjaan itu yang menyebabkan tekanan darah tinggi diastolik yang di bawah itu meningkat secara tajam. Baik tekanan darah tinggi maupun gula. Gula juga, nah, juga ya. Kombinasi gula dan tensi ini bahaya karena makanan tensi ini itu bisa dirubah menjadi gula 3 kali lipat. Oh, jadi tensi dirubah menjadi gula 3 kali lipat. Iya. Makanya kalau nggak salah kata dokter saya itu kalau gula murni saja itu relatif lebih mudah dikendalikan. Tapi kalau kita ada gula dan tensi tinggi, maka dia akan menyebabkan gula darah menjadi meningkat 3 kali lipat. Hati-hati aja. Mas Lili, jadi ketika Mas Lili keluar dari rumah sakit, itu apa yang terjadi selama beberapa bulan itu? Kondisinya apa? Ya ini aja, kerja di kantor nggak boleh forsir lah. Nah, maksudnya bagian-bagian tubuh yang terganggu nggak ketika 3 bulan keluar dari pasca stroke itu? Secara ini enggak, karena gini, kata dokter itu kalau di otak itu ada stroke ya dikit. Jadi otak itu kan berbilik-bilik. Kalau ada bilik satu yang kena, bilik yang lain itu akan menggantikan fungsi. Oh, gitu. Cuman tidak semaksimal kalau dipikul masing-masing. Satu. Nah mungkin karena juga umur juga ya agak sedikit yang sebelum saya stroke tuh ingatan saya masih 90% lah. Emang umur sekarang berapa Mas Yudi? 63 saya. 63 ya. Iya. Jadi pada waktu kena itu 62 lah. Enggak dong. 18 itu berarti 63 dikurangi 4 lah. Ya. 59 ya. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi memang kontrol terus ya, olahraga. Nah yang susah itu kan adalah manage stres kan? Memanage stres? Iya. Memanage stres. Itu Mas Lili bagaimana caranya? Kalau boleh ditip di pemirsa. Ya memang sesuatu yang mudah diucapkan tapi nggak gampang. Ya. Tapi yang jelas itu pasrah lah. Pasrah bahwa yang terjadi itu ya terjadi. Cuman kan ada gradasi. Pada titik tertentu kita masih bisa. Tapi begitu misalnya tekanannya sudah kuat kan harus cari akal. Bisa refreshing, bisa meditasi, seperti bisa camping ini ya. Iya, bisa sholat malam gitu, bisa gitu puasa. Gitu. Yang penting ada usaha. Ada usaha itu. Terus ada nggak warning dari dokter bahwa stroke ringan itu bisa menyebabkan stroke berikutnya? Iya, kalau nggak dijaga. Makanya setiap 3 bulan sekali kontrol itu kan itu. Oh, betul. Jadi dengan 3 bulan sekali kontrol kan kita diskusi kan, kita diingatkan sama dokter ini kan. Gitu. Baik, terima kasih Mas Lili Muplihun yang telah berbagi dengan kita. Baik. Pemirsa, ketahuilah bahwa orang yang terkena stroke itu baik ringan maupun berat itu di pembuluh darah otaknya ibarat balon yang telah ditiup, dia menjadi tipis. Karena itu kita sebagai penyandang stroke harus berhati-hati dengan kondisi, karena kemungkinan terkena serangan stroke kedua adalah sangat memungkinkan apabila kita tidak hati-hati. Saya kira sekian pemirsa. Mas Lili, terima kasih atas berbaginya. Ya. Sekian pemirsa, sampai berjumpa di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.